Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menghimpunkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing ada hak untuk disyukuri. Oleh karena itu, kewajiban mensyukur nikmat itu tidak ada henti-hentinya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa Allah curahkan. Oleh karena itu, untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat Allah ini, dipastikan kita membutuhkan ilmu, nikmat batin, nikmat lahir, nikmat jasmani, nikmat rohani. Bagaimana cara mensyukurinya? Semuanya itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu bisa kita ketahui, bisa kita pahami dengan cara kita belajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri, di antaranya yang saat ini sedang kita rasakan bersama, yaitu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kemudian kaki kita untuk datang ke majelis ilmu. Karena tantangan atau ujian seseorang untuk thalabul ilmi, terutama adalah thalabul ilmi yang sifatnya menghadiri, duduk mendengar, itu untuk zaman sekarang tantangannya besar. Saya katakan tantangannya besar, hambatannya besar, melebihi zaman dulu, zaman para ulama. Kenapa? Adapun dahulu ya, kertas sulit, informasi sulit. Sekarang dengan adanya kemudahan ya, zaman teknologi dan informasi, kalaupun yang kita cari itu hanya sekedar pengetahuan, wawasan, informasi, nah
maka sebenarnya taklim di masjid itu sudah tidak begitu penting. Namun karena di dalam thalabul ilmi yang sifatnya talaki, mendengarkan, kemudian menyimak, di situ ada keutamaan, ada fadilah yang tidak dimiliki atau tidak terdapat di dalam proses belajar dengan sekedar searching atau googling atau yang lainnya. Pasti berbeda. Jadi ini nikmat karena di antara saudara-saudara kita ada yang belajar ilmu agama didominasi dengan memanfaatkan media tadi. Saya tidak mengatakan itu terlarang, tidak. Ya. Namun ada keutamaan yang berbeda antara thalabul ilmi yang sifatnya langsung talaki dengan thalabul ilmi yang hanya kemudian memanfaatkan media informasi dan sebagainya. Yang notabene sebenarnya ya, sarana-sarana tadi, sarana informasi, ya, live streaming dan sebagainya itu ya, adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang terhalang jarak, terhalang kesibukan yang lain yang menghalangi mereka untuk hadir, tapi mereka masih tetap bisa memperoleh faedah, memperoleh manfaat dari kajian yang disiarkan tersebut. Jadi bukan sarana kemudian karena ada rekaman, ada live streaming kemudian kita bermudah-mudahan tidak datang padahal bisa, itu adalah fitnah. Oleh karena itu saya katakan tadi bisa jadi ya, ujian belajar thalabul ilmi zaman sekarang itu lebih berat karena tadi adanya godaan-godaan di luar. Jadi kalau sekedar informasi, sekedar wawasan, maka googling media itu lebih memiliki ilmunya. Bahkan sampai pun ada aplikasi untuk mengetahui jatah waris itu ada. Jadi tinggal kita masukkan yang ada siapa, yang tidak ada siapa, jumlahnya sekian-sekian, sudah ada rumus seperti itu. Jadi itu gambaran sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi juga bisa menjadi musibah, bisa menjadi sebab kemalasan. Betapa banyak atau kita rasakan, kita ketahui bersama bahwasanya zaman dahulu itu banyak ulama melahirkan karya-karya yang luar biasa. Bahkan sekarang semuanya, generasi yang sekarang, ahli ilmu yang sekarang itu mengambil faedah dari mereka. Padahal di zaman mereka itu teknologi tidak seperti sekarang. Namun dengan adanya teknologi justru itu mengurangi rasa semangat, bahkan bisa mencegah. Sekarang hafal Al-Quran, dulu mereka menghafal Al-Quran salah satunya adalah ketika mereka ditanyakan suatu permasalahan, mereka bisa mengambil dalil dari hafalan mereka. Bahkan di antara yang digambarkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika digambarkan oleh ulama-ulama yang berjumpa dengan beliau, ya, mereka memperumpamakan Syekhul Islam itu seperti ya kalau bahasa kita mungkin seperti mesin. Jadi kalau ditanya, seakan-akan di depan beliau itu sudah ada lembaran-lembaran yang siap beliau pilih. Jadi kalau ditanya dalil ini tinggal ngambil, itu keluar dengan hafalannya. Namun sekarang dengan aplikasi, dengan kemudahan yang luar biasa, ya, akhirnya generasi sekarang untuk menghafal itu berkurang. Semuanya ya, ini berlaku untuk semuanya. Jadi hambatan belajar untuk sekarang itu luar biasa. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan nikmat tersebut. Baik, jemaah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan membacakan kitab Syarhu Masail Jahiliyah yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian syarahnya atau penjelasannya kita ambil dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah bin Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai ke permasalahan yang ke-31.
Al-mas'alatul hadiyatu wassalasun, permasalahan yang ke-30 di antara perangai jahiliyah. Adawatuhum lid-dinil haq wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Di antara karakter jahiliyah yang disebutkan oleh muallif yang nomor 31 adalah memiliki rasa permusuhan terhadap agama yang hak dan memiliki kecintaan, kecenderungan terhadap agama yang batil. Ini di antara sikap jahiliyah yang disebutkan dalam kitab berikut. Kemudian Syah mengatakan, wahya min a'jabil ayati aidan. Permasalahan yang ke-31 ini termasuk di antara perkara yang ajaib juga, yakni mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka memiliki kebencian, permusuhan terhadap agama yang sebenarnya agama tersebut dengannya mereka berintisab. Jadi mereka membenci agama mereka sendiri dengan kebencian yang memuncak, dengan kebencian yang sudah membuncah. Makanya beliau menyebutkan ini termasuk keajaiban. Dan ini terjadi. Bagaimana seseorang membenci nilai agama mereka sendiri. Muslim tetapi membenci nilai-nilai ajaran Islam. Ada. Kalau ditanya ada. Dan ini pastinya bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang 100% membenci ajaran Muslim, tapi mereka Muslim, KTP-nya Muslim, tapi seluruh konsep Islam ditolak. Dia tidak mau. Ini adalah karakter orang-orang munafik yang mereka beragama, berpenampilan dengan penampilan Muslim, zahirnya Muslim, tapi hatinya berbeda 180 derajat. Atau di antara mereka juga ada yang mengambil sebagian yang cocok dan membuang sebagian yang tidak cocok. Ya, kalau berkaitan dengan uang, ya, zakat dikelola, diurus dan sebagainya. Tapi nanti kalau permasalahan had, hukum dan sebagainya, jangan pakai. Kita pakai hukum konvensional, hukum dari buah pikiran manusia-manusia kafir gitu. Jadi kalau permasalahannya zakat, ya, uang haji, pokoknya yang ada nilai uangnya, nilai dunianya, nah ini dirawat, ya. Dibuatkan badan khusus, kemudian diterima. Namun untuk permasalahan yang lain, nilai-nilai agama yang lain, ajaran yang lain, itu dikebiri, ditekan. Kalau bisa tidak sampai muncul lagi ajaran ini. Mulai dipisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Mereka hanya mengambil yang sesuai nafsunya saja. Ini jahiliyah. Dan mungkin itu juga bisa menimpa kita. Jadi kita mengambil beberapa ajaran, beberapa nilai-nilai Islam, namun kita mengabaikan nilai-nilai Islam yang lain. Ini hati-hati. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan Islamnya, bukan keseluruhan orangnya yang masuk, enggak mungkin. Tidak akan mungkin semua orang muslim. Itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diperintahkan, hukum asal perintah itu wajib. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam ya, dengan totalitas, semampu kita. Wattaqullaha mastata'tum.
betul-betul diupayakan luar biasa, terutama untuk perkara-perkara yang wajib, itu harus didahulukan. Kemudian wa mahabbatuhum dinal kuffar, jadi kebalikannya, justru mereka mencintai, loyal terhadap agama-agama kufar, alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatul mahabbah, yang notabene agama kufar itu adalah justru agama yang memerangi mereka, memerangi nabi mereka, dan memerangi golongan mereka dengan permusuhan yang maksimal, ghayatul mahabbah, dengan kecintaan yang maksimal. Ya, jadi mereka mencintai agama kufar dengan kecintaan yang luar biasa, padahal agama kufar tersebut notabene adalah agama yang memusuhi mereka, memusuhi nabi mereka, dan memusuhi golongan mereka. Dan yang menjadi pelopor dari para pelaku sikap ini yaitu mereka orang-orang Yahudi. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka berbuat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihissalam, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan agama Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Muhammad membawakan ajaran Nabi Musa, karena ajaran dari Nabi ke Nabi berikutnya itu sama, intinya adalah tauhid dan Islam, taslim, berserah diri dengan berbagai bentuk tuntutan syariat saat itu. Tapi nilai esensi daripada dakwah para nabi itu semuanya sama, yaitu u'budullah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu nilai esensi daripada dakwah semua nabi. Adapun syariatnya, bentuk taslimnya, berserah dirinya, itu macam-macam dengan berbagai macam syariatnya. Ya. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW membawakan agama Musa, yaitu agama Islam, justru wattaba'u kutubas sihr, justru orang-orang Yahudi ini mengikuti agama atau kitab-kitab sihir, wahya min dini ali fir'aun, yang notabene sihir itu adalah kebanggaan atau agamanya Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu siapa? Justru musuhnya Nabi Musa. Jadi kalau kita coba samakan dengan apa yang sekarang terjadi, kita bisa melihat bagaimana Islam itu seperti ingin ditolak atau ingin dijauhkan dari negara kita Indonesia. Semoga Allah menjaga negara kita. Padahal kita ketahui yang merdekakan, yang berjuang untuk agama dan untuk negara kita ini, kalau tidak bisa dikatakan 100%, maka mayoritas adalah muslim. Dan penjajahnya, agama penjajahnya adalah agama kufar. Namun bagaimana yang kita lihat? Justru agama kufar, agama penjajah itu mendapatkan ruang, angin segar yang luar biasa. Justru agama para pejuang, agama yang memerdekakan negara ini dari penjajahan, justru ditekan, dikebiri, nilai-nilainya direduksi, dihilangkan. Bahkan simbol-simbol muslim, simbol-simbol keimanan, simbol-simbol kesalihan diarahkan kepada simbol-simbol radikalisme dan sebagainya. Ini kita coba dekatkan. Ada seperti itu, ya. Dan ini sesuatu yang ajaib, aneh. Bagaimana seseorang bisa membenci agamanya sendiri?
agama yang justru memerdekakan mereka dari penjajahan dan mencintai agama atau ajaran penjajah yang notabene itu memusuhi mereka. Kenapa bisa? Sudah ada salafnya, jadi kita tidak akan bingung menghadapi seperti ini. Orang Yahudi sudah melakukannya, diajak kepada agama tauhid, tidak mau, milih agama sihir, kitab-kitab sihir. Padahal kitab-kitab sihir itu kitab-kitabnya Fir'aun yang justru menindas mereka, memusuhi mereka. Kita baca sarahnya. Min masail jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'adatuhum lidinihim alladhi amaru bittiba'i, yaitu permusuhan terhadap agama yang sebenarnya mereka diperintahkan untuk mengikuti agama tersebut. Wattiba'uhum lidini aduwwihim, dan justru mereka mengikuti, mencintai agama musuh mereka. Makanya ini permasalahan yang aneh, rumit ya untuk dicerna dengan akal yang sehat. Dan ini bisa terjadi, ya, salah satunya adalah karena fitnah harta. Ya, fitnah harta. Bagaimana akidah sudah tergadaikan dengan harta, dengan dunia. Oleh karena itu pentingnya mengajarkan akidah, mengajarkan cinta terhadap agama, cinta terhadap nilai-nilai syariat itu dari kecil. Kalau mereka sudah tidak memiliki nilai itu, maka ketika dewasa sangat mudah sekali. Agama yang mereka bawa itu hanya identitas saja. Begitu dihadapkan dengan dunia, dihadapkan dengan syahwat, ya, sudah tanggal semua itu iman atau akidah yang sebenarnya harusnya mereka pertahankan. Idz ma'lumun anna al-yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam. Telah maklum, telah diketahui bersama bahwasanya Yahudi kanu ala dini Musa alaihi salam. Dahulu mereka berada di agamanya Nabi Musa alaihi salam, yang nafasnya sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ketika disodorkan justru ditolak? Kita dapati orang-orang muslim zaman kita tawarkan tauhid, kita tawarkan ittiba, kita tawarkan sunnah, jauhi bid'ah. Mereka memilih apa? Melabeli Islam mereka dengan apa? Ya, dengan budaya mereka. Bahkan memisahkan atau tidak menisbahkan Islam itu kepada tempat munculnya agama tersebut. Jadi betul-betul seperti agama yang terpisah. Aneh. Nah, ditawari dengan agama yang benar, dengan agama yang hak, namun mereka memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran musuh Islam. Wa anna aduwwahum huwa fir'auna wa anna aduwwahum huwa fir'aunu wa alu fir'auna alladzina kanu yasumunahum su'al azab. Dan justru musuh mereka yaitu Fir'aun, keluarga Fir'aun, yang justru mereka itu menimpakan azab, menimpakan ujian, cobaan dengan sangat berat. Yaqtuluna abna'ahum, mereka membunuh anak-anak mereka. Wa istahyuna nisa'ahum, kemudian membiarkan hidup wanita-wanitanya. Wa yasta'malunahum fi ahwasil harfi ila an ba'asallahu nabiyahu wa kalimahu Musa alaihissalam, dan memperkerjakan mereka dengan kerja paksa sampai Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Fakhalasahumullahu ala yadihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dengan atau perantara Nabi Musa alaihissalam min aduwihim,
dari musuh mereka. Wa azzahum bihi wa akramahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan meninggikan mereka. Wa khazala aduwahum wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampakkan, ya, menghinakan musuh-musuh mereka, menenggelamkan mereka, wa hum yanzuruna ilaihi, dan mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi mereka itu menyaksikan peristiwa tersebut, dan itu bisa diceritakan turun temurun. Jadi mereka diselamatkan oleh Musa alaihissalam, oleh tauhid, oleh Islam, dari belenggunya Fir'aun yang mendewakan sihir, mendewakan akal dan sebagainya. Kemudian setelah berlalu zaman, datang kenabian baru, mereka ditawari dengan nilai agama Musa alaihissalam. Justru mereka tolak. Ya, mereka tolak dan mereka mengikuti pemikiran atau amaliyah yang amaliyahnya siapa? Amaliyahnya Fir'aun, keluarga Fir'aun yang justru dulu menindas mereka. Wa aqarra ayunuhum bidzalik. Dan persaksian mereka itu menguatkan hal itu. Betul-betul sadar bahwasanya mereka itu dibebaskan dari belenggu tirani yang kejam itu oleh Islam, oleh tauhid. Jadi harusnya mereka mudah, ya, untuk menerima tauhid, mudah untuk menerima Islam karena jasanya besar terhadap mereka. Ya, memang mereka tidak langsung merasakan karena mereka sudah generasi kesekian, tapi sejarah itu bisa dibaca. Tapi mereka menutup mata. Generasi yang sekarang hidup itu mungkin hanya sekian persen yang betul-betul merasakan bagaimana perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan negara kita dari penjajah kufar itu. Semuanya kufar yang menjajah negara kita. Yang dari Eropa juga kufar, yang dari Asia juga kufar. Nilai apa yang mereka bawa ke sini? Namun kemudian ternyata generasi setelah para pejuang tersebut tiada, tersisa generasi-generasi yang tidak sadar, tidak paham jasa para pahlawannya. Kemudian justru mereka menyanjung-nyanjung, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan, mengkultuskan ajaran-ajaran kufar, ajaran-ajaran penjajah. Nilai-nilai Islam dikesampingkan, meskipun mayoritas, tapi tadi buih, ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Muslim itu banyak tapi buih, tidak ditakuti, tidak disegani. Sebagaimana pernah disampaikan oleh salah satu ustadz, ya, yang kita kenal bersama, Ustadz Firanda. Beliau membahasakan buih itu meskipun sekian ton ditimpakan orang itu nggak mati. Coba buih sekian ton itu berapa? Anggaplah buih 1 ton, itu besarnya seberapa? Coba ditimpakan ke sesuatu, tidak akan hancur sesuatu tersebut, karena dengan ditiup angin dia akan habis. Itu gambaran al-ghusa, buih. Kelihatannya banyak, hanya untuk menahan ini saja, tidak bisa. Coba ini taruh di buih, jatuh dia, akan menerobos buih tersebut. Nah, jangan heran apabila sekarang kaum muslimin itu sangat lemah. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, perkuat iman tersebut, kemudian ke keluarga kita, lingkungan kita, dan semuanya harus diproses melalui dakwah. Dan itulah tahap memperbaiki manusia yang benar. Semuanya itu dari dakwah. Wa kana fit Taurati allati bayyana aydihim allati baina aydihim
dan bahwasanya di dalam Taurat yang ada di hadapan mereka telah menjelaskan hal tersebut. Wahya kitabullahi alladzi ja'a bihi Musa alaihi salatu wassalam. Kana fiha awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitabullah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada keterangan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amru bittiba'ihi, atau wal amru bittiba'ihi, dan perintah untuk mengikutinya. Jadi sangat jelas bahwasanya mereka mengingkari, mereka menyelisih, tidak menerima agama Nabi Muhammad SAW, yang notabene agama tersebut adalah agama Nabi Musa. Dan di dalam kitab Taurat sendiri dengan sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Taurat tersebut ada perintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ada kabar terhadap kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan wahwa surat Al-A'raf ayat 157. An-Nabiy al-Ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Bahwasanya di dalam Taurat itu ada seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di Taurat, di dalam Taurat, wal Injil, di dalam Injil, yang mana sifat nabi ini adalah ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar, dan menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, perkara-perkara yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan yang buruk-buruk, dan melepaskan mereka dari beban-beban dan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang mengikat atau membelenggu mereka. Nah, ini sifat Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini juga yang tertulis di dalam Taurat. Jadi intinya termasuk perkara jahiliyah adalah menolak kebenaran dan mengikuti agama yang batil atau pemikiran yang batil. Dan salaf untuk permasalahan ini, untuk sikap ini adalah orang-orang Yahudi. Apabila kemudian ada di antara kaum muslimin yang kemudian mengikuti pemikiran orang-orang Yahudi, itu sudah maklum, karena Rasulullah SAW sudah menghabarkan, la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bi shibrin dira'an bi dira'in, bahwasanya kalian pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit, kemudian semakin cepat, semakin banyak, sampai pun kemudian ketika masuk di lubang biawak, dop, ya, keadaan gurun itu, pasti kalian akan ikuti. Jadi akan selalu ada, pasti ada ya, sebagian kaum muslimin yang pemikirannya, tingkah polanya itu mengikuti Ahlul Kitab. Ya. Ahlul Kitab, di antara mereka ada yang beribadah dengan menyanyi. Umat Muhammad ada yang menyanyi, ibadah dengan menyanyi. Ya. Apalagi banyak ya, kalau kita pelajari akan melihat, karena itu sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita baca penolakan mereka itu semuanya. Kenapa? Bisababi annahum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Ya, fasyaddadallahu alaihim. Dikarenakan mereka itu bersikeras ya.
keras kepala, susah diatur, maka Allah pun sampai sekarang mempersulit mereka. Wa harrama 'alaihim thayyibatu uhillat lahum. Bahkan mereka itu masih terbelenggu dengan perkara-perkara yang diharamkan, padahal perkara tersebut baik. Wa harrama 'alaihim thayyibatu uhillat lahum. Sebenarnya perkara tersebut halal, tapi karena tadi sikap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengharamkan. Jadi mereka nggak bisa menikmati ini dan itu. Padahal perkara tersebut halal sekarang di dalam agama kita. Di dalam agama mereka sampai sekarang masih haram. Kalau mereka menerima Islam, maka mereka akan menemui kemudahan-kemudahan. Ya, namun tadi keras kepala ya mereka. Bisababi kufrihim wa inadihim, dan disebabkan karena kekafiran mereka serta permusuhan mereka. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la wada'a Allahu anhum hadhil asara wa hadhil adlal. Seandainya mereka mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan membuka, Allah akan menurunkan beban-beban berat mereka dan juga akan melepas ikatan-ikatan mereka, belenggu-belenggu kesusahan mereka tersebut. Walakinnahum akhadhahum al-hasadu. Tapi ternyata mereka ditimpa penyakit hasad. Jadi ini termasuk poin yang harus kita garis bawahi. Di antara semua sebab tertolaknya atau seseorang itu menolak hidayah itu karena hasad. Ketika hasad, orang itu ada hasad pada dirinya, maka itu akan menghalangi orang tersebut dari memperoleh kebaikan. Orang Yahudi ini tidak menerima ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Islam, karena hasad. Mereka itu dari Bani Israel, sedangkan Nabi yang terakhir yang dijanjikan ternyata dari Bani Ismail. Mereka tidak mau, mereka hasad. Kenapa harus jadi Bani Ismail? Bukankah nabi-nabi yang lainnya yang utama itu dari Bani Israel? Kenapa harus ditutup dengan Bani Ismail? Akhirnya mereka menolak. Jadi kalau seseorang sudah punya hasad, Pak, berjamaah, itu pasti menutup dari kebaikan. Contoh, kita benci atau hasadnya dengan salah satu ustadz contohnya, udah pasti kita nggak akan mendengar dari ustadz tersebut, udah benci. Namanya benci, dengar saja nggak mau, karena ada hasad, menghalangi seorang tersebut untuk datang ke majelisnya, menghalangi untuk mendengar ceramahnya. Selain hasad, ya kibr. Nah, kibr itu benihnya adalah ujub. Jadi kalau seseorang itu sudah ada ujub dan hasad, sudah susah ini orangnya untuk diberikan hidayah. Bagaimana dia sudah merasa dirinya lebih takjub, ujub. Orang kalau sudah memiliki rasa itu biasanya kemudian akan memandang remeh orang yang lain. Saya lebih pintar daripada dia. Ngapain saya mendengarkan dia? Kenapa saya harus mengikuti dia? Saya lebih mulia daripada dia. Kenapa saya harus tunduk patuh kepada dirinya? Itu kalau dia sudah terhinggapi ujub. Atau yang kedua tadi, hasad. Dia nggak lebih baik sebenarnya dari orang tersebut, tapi karena sudah hasad, dengki, iri, benci, ya sudah, menghalangi pemilik rasa hasad tersebut dari memperoleh kebaikan. Nah, bisa ada betul-betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Kita lanjutkan. Bahwasanya yang menghalangi mereka dari mengimani Nabi kita Muhammad SAW adalah hasad. Jadi hasad ini adalah penyakit yang luar biasa, bisa menimpa siapapun. Bahkan sejarah hasad pernah terjadi menimpa putranya Nabi Muhammad, putranya Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa kita katakan itu pertama kali hasad muncul di tengah-tengah Bani Adam. Bagaimana sebab hasad? Karena sebab hasad lahir kemaksiatan, kedurhakaan yang lainnya. Bagaimana ketika hasad itu menimpa rumah tangga? Bagi mereka yang memiliki pasangan atau istri dua, itu bisa saja terjadi hasad di antara pasangan tersebut, yang bisa menyebabkan yang istri ini membenci istri yang satunya membenci yang satunya. Bahkan di lingkungan kerja pun juga ada yang sampai mengirimkan sihir dan sebagainya. Hak ini, persaingan jabatan dan sebagainya, kemudian menghalalkan segala cara yang dia tempuh untuk menyingkirkan pesaingnya tersebut. Ini semuanya karena hasad. Jadi hasad ini kalau muncul benih-benihnya harus dilawan, Pak, harus dienyahkan. Dan salah satu cara terbaik di dalam mengusir hasad, datangi orang yang kita hasad tersebut, puji dia, dekati dia, beri hadiah ke dia. Berat, iya berat, tapi dengan itu hasad itu akan hilang. Namun tatkala kita punya rasa hasad terhadap saudara kita, kemudian kita jaga jarak, kita nggak tegur, kita nggak sapa, hasad itu akan menjadi-jadi dan akan melahirkan kemaksiatan, kedurhakaan yang lain, bahkan sampai kepada kezaliman, menzalimi saudaranya karena hasad, bisa melukainya, bahkan mendoakan buruk. Karena hasad itu rukunnya dua. Intinya dia membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya tersebut. Dia benci, dia nggak senang, dan dia mengharapkan nikmat itu enyah dari orang tersebut. Itu hasad. Jadi iri yang diikuti dengki, iri dengki plus ingin kalau bisa hilang itu nikmat. Contohnya hasadnya sesama anak-anak itu bisa ada hasad. Temannya diberikan sepeda baru, hatinya panas, pamer gitu. Begitu sepedanya hilang dia syukur gitu, senang dia, syukur, itu berarti hasad. Alhamdulillah, itu berarti hasad. Dan itu bisa menimpa thalabul ilmi juga, persaingan mencari ranking, kemudian ternyata ranking satu ini sakit atau kecelakaan, dia dalam hatinya berarti akan kena saya ini. Itu berarti dia hasad. Karena di sana ada namanya ghibthah. Ghibthah ini keinginan. Jadi menginginkan nikmat yang sama tanpa rasa benci dan tanpa berkeinginan nikmat tersebut lenyap dari saudara. Ini bukan hasad. Ya. Hasad itu tadi iri, pengen tapi diiringi kedengkian. Kenapa bukan saya? Kenapa harus dia? Kenapa dia nggak mati saja gitu? Jadi itu hasad sudah. Kalau cuma sampai di level itu sudah hasad dan sudah tercela. Kalau dipelihara pada level berbuat tadi, kok nggak mati-mati, disingkirkan dia, dibunuh, diracun dan sebagainya, karena hasad. Kalau udah hasad, masya Allah nanti. Oleh karena itu, di dalam pembahasan penghalang-penghalang hidayah, penghalang-penghalang ilmu,
Salah satunya, nomor satu ini hasad. Kalau udah hasad udah susah Pak. Jadi di antara kaum muslimin tidak menerima ajakan dakwah tauhid itu bukan karena semata-mata karena pemahaman mereka yang belum sampai. Ada di antara mereka sudah tertutup karena sudah hasad. Kenapa ya orang salaf ini berkembang sekali dakwahnya, mudah diterima orang, mudah hasad. Kita nggak bisa main seperti ini. Udah akhirnya akal kalah, okol yang jalan. Ini karena sudah hasad. Nah, kita selesaikan satu paragraf. Waqalu, dan mereka mengatakan, kaifa yakunu hadzal nabiyyu al-maw'udu fi akhir zamani min al-Arab wa min Bani Ismail. Mereka mempertanyakan, kenapa bisa nabi yang dijanjikan, nabi akhir zaman itu datang dari Arab, datang dari Bani Ismail. Al-la'iku ay yakuna hadza min Bani Israil. Yang lebih pantas itu ya Bani Israil. Sudah yang sekian itu semuanya dari Bani Israil, kok tiba-tiba di penghujungnya ditutup Ismail. Seluruh nabi kebanyakan dari Bani Israil. Setelah Ismail meninggal, tidak ada anak turun Ismail menjadi nabi, nggak ada. Jauh sekian tahun baru muncul itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijadikan penutup para nabi. Dan mereka nggak mau seperti itu, mereka iri. Ya. Jadi penyakit iri hasad ini sudah dari dulu. Wala yakunu min Bani Ismail, dan tidak pantas sebenarnya Bani Ismail itu memegang amanah ini. Siapa mereka? Bani Ismail itu kan anaknya budak. Jadi ada kesan bahwasanya Israel itu lebih mulia, Ishak itu lebih mulia daripada Ismail. Kenapa? Karena Ishak lahir dari istri yang pertama, yang memang istri dari wanita merdeka, berbeda dengan Hajar yang dia adalah budak yang dihadiahkan. Awalnya budak dihadiahkan, kemudian ternyata biiznillah qadarullah yang punya anak duluan adalah Hajar, punya anak Ismail inilah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya disebutkan dalam sirah karena ada kecemburuan Sarah. Awalnya padahal yang memberikan Sarah, tapi begitu karena Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, ternyata dapat anak dari Hajar. Muncul namanya manusia. Perhatian Nabi Ibrahim lebih kepada Hajar dan sebagainya. Kemudian Allah perintahkan untuk memisah dua madu ini. Kemudian itulah yang terjadi. Akhirnya Nabi berkembang di tengah-tengah lingkungan orang Arab, padahal mereka bukan asli Arab, ya. Bukan asli Arab Nabi Ismail itu. Nah, hakadza qalu, demikianlah mereka mengucapkan. Jadi hasad tadi. Fa hasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu wa kafaru bih. Jadi mereka membenci Muhammad, membenci umatnya dan mengingkari beliau. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu persis bahwa beliau adalah Rasulullah. Walladzi hamalahum ala hadza huwal hasadu wal kibru wal iyadzu billah. Tadi seperti kami sampaikan, dan yang mengantarkan mereka kepada titik ini, titik menolak syariat, menolak ajakan kepada Islam, huwal hasadu wal kibru. Ini dah kalau terkumpul pada seseorang dua sikap ini, susah Pak, sulit untuk menerima hidayah. Hasad dan al-kibr. Dan di antara kibr itu benihnya adalah al-ujub. Kalau sudah ujub, gampang sekali untuk jadi sombong. Saya sudah lebih senior, saya sudah lebih lama di sini, saya lebih banyak jasanya, bla 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 bla. Itu sudah ujub. Kalau sudah ujub itu dipelihara, jatuhnya adalah kamu siapa baru kemarin sore. Nah, itu namanya sudah ghamtun nas, meremehkan manusia. Setelah itu yang dia ucapkan kita tolak. Ini baru kemarin sore sudah ricuh-ricuh, usul gini usul gitu. Keluarkan, diusir, kecil didengarkan. Ya itu berarti sudah lengkap dah rukun ujubnya, rukun kibernya, menolak kebenaran dan meremehkan.
dan diawali dengan ujub tadi. Makanya dengan ujub ini hati-hati. Kalau tidak pandai-pandai mengobatinya ya tadi. Awalnya tadi ujub, kemudian diremehkan, kalau sudah diremehkan nggak didengarkan. Meskipun itu benar. Ya akhirnya kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia, dan itu al-kibr. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, saya coba jawab. Apakah sama pahala orang yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu dengan yang melalui media semacam Facebook? Yang pertama, tentu berbeda apabila tidak ada uzur yang menghalanginya dan melihat kebiasaannya. Jadi apabila dia sudah terbiasa datang ke masjid, dia terbiasa taklim di masjid, kemudian ada uzur syar'i satu dan lain hal, dia terhalang, kemudian dia melihat, maka dia mendapatkan pahala yang sama persis sebagaimana yang disahkan oleh Rasulullah terkait beberapa sahabat yang tertinggal berjihad karena tidak punya kendaraan, tidak ada yang membonceng, tidak ada yang memfasilitasi, kemudian dia menangis, dia menyesal, di dalam hatinya ada rasa, kalau bahasa Jawa tuh getun, getun, ya menyesal, kenapa saya tidak bisa ikut. Karena memang ada uzur di situ. Tapi kalau tidak ada uzur, sengaja kemudian lihat di Facebook saja, lihat di rekaman saja, ya tentunya berbeda. Padahal dia mampu loh ya. Ini pasti berbeda. Kemudian bagaimana menjaga hati dari hasad? Ya, kalau menghilangkan hasad sama sekali untuk tidak masuk ke hati kita itu sulit. Ya, nggak bisa karena itu termasuk nafsu. Semua orang ada benih-benih hasad pada setiap hati-hati mereka. Semua orang itu punya benih hasad. Tinggal tadi kita mau nggak mengikuti petunjuk untuk bisa melawan hasad. Salah satunya tadi. Jadi kalau kita hasad terhadap seseorang, itu jangan malah jaga jarak, tapi justru berbuatlah dengan sesuatu yang dengannya kita tidak akan hasad. Contohnya, saya kasih contoh aja. Di antara tulabul ilmi, di antara duat, kadang mereka ada rasa hasad satu sama lain. Ya. Kenapa tidak saya yang ditunjuk mengisi ini? Kenapa bukan saya yang ditunjuk untuk memegang amanah ini? Gitu. Nah, untuk mengobatinya adalah salah satunya kita menyengaja. Jadi ketika kita mendapatkan amanah tersebut, berikan kepada dia. Berat hati itu, tapi berikan. Berikan. Kemudian salah satunya ya kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang insyaallah paling mujarab, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tadi tempuh jalan-jalan yang sudah diajarkan oleh syariat. Itu insyaallah akan sangat membantu untuk menyingkirkan rasa hasad. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebenarnya tidak hanya hasad, tapi kebencian lain yang meskipun itu bukan hasad. Ada yang karena murni kebencian, tidak tahu sebabnya apa, kok tiba-tiba sepertinya kok dia benci dengan kita. Maka jangan kita jaga jarak, justru malah harus kita dekati dengan salam dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang umatnya lebih dari 3 hari saling mendiamkan. Jadi di situ ada pelajaran berharga. Sebenarnya kaum muslimin ya, atau ya seorang mukmin itu pasti suatu saat akan mengalami saat dimana dia bertikai atau berselisih dengan saudaranya sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Cukup 3 hari saja. Kalau kamu memang tidak mau bertegur sapa karena sedang ada permasalahan. Karena Allah tahu bahwasanya hati manusia itu lemah. Cuman Allah memberikan batasan 3 hari. Jangan lama-lama gitu loh. Kalau purian ya bahasanya, purian itu jangan lama-lama, jangan sebulan. Terlalu lama itu, 3 hari cukup. Kalau salah satunya nggak ada yang mau ngalah, itu sama berarti level 5-nya sama. Harus salah satunya yang ngalahi. Datangi ke rumahnya. Meskipun kelihatannya penting, insya Allah nggak kalau kita datang udah dilempar panci, enggak. Pasti akan tetap disambut. Meskipun awalnya kita saling panas-panasan di
chat up dan sebagainya, datangi betul-betul. Kalau kok nggak ketemu ya di masjid, ketemu disalami kok di Plengosi ya, datangi ke rumahnya, bawakan beras, minyak dan sebagainya. Insya Allah tidak akan mungkin kemudian diusir. Tapi kalau sampai kemudian kita sudah berbuat baik seperti itu kok diusir, ya, insya Allah level kita lebih baik daripada dirinya, karena kita sudah memulai untuk menyambung tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.